Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Diana. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PKM kewirausahaan, yaitu tentang klimaks keripik kulit mangga enak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Muhammad Ryan dengan NPM 14011020008, Yaman Fakih Mutahari 14011020044, saya sendiri, saya Krisya Romani 1401110200056, dan yang terakhir Abram Chandra Haji Pamungkas dengan NPM 1401110200070. Next. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Makanan ringan dengan harga yang tidak begitu mahal menjadi salah satu favorit dalam menemani kegiatan di kala pandemi seperti ini. Keripik kulit mangga merupakan makanan ringan yang belum dikenal banyak orang. Pengolahan kulit mangga menjadi keripik dapat mengurangi limbah kulit mangga yang nantinya akan menjadi sampah organik. Ditambah konsumen yang tertarik dengan hal-hal baru sehingga tidak menutup kemungkinan terhadap produk ini yang masih tergolong langka. Pembuatan keripik kulit mangga ini juga tidak begitu sulit karena bahan dasarnya sendiri berasal dari kulit mangga dan bahan-bahan lainnya mudah didapatkan di supermarket atau pasar-pasar terdekat. Next. Rumusan masalah. Tujuan dilakukannya usaha keripik kulit mangga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara memaksimalkan limbah kulit mangga. Dan yang kedua, bagaimana cara menarik pembeli dengan produk makanan baru yang berasal dari kulit buah. Next. Tujuan kegiatannya. Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memaksimalkan limbah kulit buah mangga itu dengan mengolahnya menjadi keripik. Pembuatan kulit mangga ini menjadi inovasi baru dalam makanan ringan dan juga dapat memaksimalkan potensi buah mangga. Mengolah kulit mangga menjadi keripik dapat mengatasi masalah limbah kulit mangga yang biasanya menumpuk dan menjadi sumber sampah organik. Next. Manfaat kegiatan. Dengan memulai usaha keripik kulit mangga ini, kami berharap mendapat keuntungan finansial dari hasil penjualan produk. Di samping itu, kami juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang banyak karena di sini merupakan wirausaha. Dan terakhir, mengurangi limbah kulit mangga, di mana yang biasanya menjadi sampah organik, sekarang menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Next. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai latar belakang, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari rencana usaha. Baik, untuk kondisi umum lingkungan, pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Kebutuhan akan pangan tak melulu soal makanan berat, namun makanan ringan juga menjadi hal yang digemari. Pada umumnya, produk olahan mangga hanya mengambil daging buahnya untuk dikonsumsi tanpa mengambil kulitnya. Melihat peluang yang ada, kami menghadirkan produk olahan kulit mangga yang tak biasa, berupa keripik kulit mangga dengan varian rasa yang bermacam-macam. Next. Selanjutnya, kami melakukan beberapa analisis produk, di mana produk dari usaha ini bernama Klimaks, atau keripik kulit mangga enak. Produk ini memiliki karakteristik yang khas, di mana kami mengolah kulit dari mangga untuk dijadikan olahan yang baru. Dan untuk keunggulannya, kami memiliki banyak varian rasa, kemudian kami memiliki harga yang terjangkau, kemudian proses produksi yang higienis, dan kemasan produk yang menarik. Dan untuk kekurangannya, produk kami tidak dapat disimpan dalam rentang waktu yang lama, karena kami tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Di next. Baik, selanjutnya kami juga melakukan analisis pemasaran, di mana untuk strength atau kekuatan yang kami miliki, untuk strategi pemasarannya tentu saja kami memanfaatkan media sosial, karena pasti untuk penentuan targetnya bisa dimudahkan, dan juga praktis dalam pelaksanaannya. Kemudian penggunaan media sosial sebagai lapak iklan lebih menjanjikan karena sudah banyak juga pengguna media sosial di Indonesia, sehingga peluang konsumen untuk melihat produk kami pun akan lebih besar. Kemudian pembuatan keripik ini pun cenderung praktis, sehingga tidak memakan biaya yang terlalu besar. Kami juga mengusahakan untuk menggunakan produk kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk weakness atau kelemahannya, dalam proses pemasaran produk ini tentunya akan banyak pesaing, mengingat persaingan bisnis kuliner makanan yang semakin ketat karena banyaknya pelaku bisnis yang menekuni bidang ini. Selain itu, yang menjadi kendala pun adalah krisis kepercayaan terhadap bisnis makanan online. Next.
Oke, selanjutnya kami juga melakukan perhitungan ekonomi, di mana sebelumnya kami pun sudah menentukan mulai dari biaya peralatan produksi, biaya lain-lain, sampai dengan total laba kotor per bulan. Dan akhirnya pun kami melakukan perhitungan dari break even point atau BEP, di mana hasilnya merupakan 1,4 bulan atau sekitar 42 hari. Di mana kesimpulannya yaitu selama 42 hari, modal awal pembelian alat-alat dan bahan-bahan usaha sudah bisa tertutupi. Sementara alat-alat dan bahan tersebut masih memiliki nilai pakai atau nilai guna untuk kelangsungan produksi selanjutnya. Next. Baik, selanjutnya setelah ada penjelasan latar belakang kami memilih wirausaha ini atau usaha ini, manfaatnya apa, terus juga tujuan kami apa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan atau di bab 3 ini. Boleh di next? Yang pertama ada alat yang diperlukan, di mana di sini ada 7 alat. Yang pertama ada mangkuk, ada baskom, ada sendok, pisau, penggorengan atau teflon, kompor, dan ada alat pengupas. Bisa dilihat ya seperti yang bisa dibilang rekan-rekan saya tadi, alat yang diperlukan ini cukup dapat dengan mudah dijangkau oleh kita semua. Di next boleh. Lalu ada bahan yang diperlukan, di mana di sini kami membagi bahan-bahan tersebut menjadi 3 bahan, yaitu ada bahan inti, bahan tepung, dan bahan baluran. Yang pertama ada bahan inti, yaitu yang pertama 3 buah mangga yang akan kita ambil kulitnya saja. Lalu yang kedua ada 1 panci kecil air. Lalu ada 3 sendok teh garam halus. Dan yang terakhir ada 1 sendok makan air kapur sirih. Untuk bahan tepungnya yang pertama ada 60 gram tepung beras, 25 gram tapioka, 1 sendok teh garam, 100 ml air, dan yang terakhir ada setengah butir telur. Maksud kami 1 atau 2 butir telur. Lalu ada bahan baluran, di mana yang pertama 1 bungkus coklatos, 1 bungkus susu bubuk, 2 sendok makan gula halus, dan perasa bubuk lainnya. Seperti misalnya yang kami gunakan di sini vanila, stroberi, atau coklat. Boleh di next? Oke, kita lanjut ke proses pembuatannya. Boleh di next? Baik, proses pembuatan yang pertama adalah siapkan air secukupnya, tambahkan garam halus, aduk-aduk hingga garam larut, kuliti mangga, dan di sini kami menggunakan mangga harum manis. Taruh kulit mangga, mohon maaf. Taruh kulit mangga di air garam, tuang air kapur sirih, lalu direndam selama kurang lebih 40 menit. Boleh di next? Untuk tahapan proses kedua, setelah 40 menit, air akan menjadi keruh. Cuci bersih mangga hingga air bening, lalu ditiriskan. Boleh di next? Untuk langkah ketiga, campur semua bahan tepung kecuali telur, lalu kocok 1 telur, kemudian tuang 1 atau 2 kocokan ke adonan tepung, aduk rata, kemudian celupkan kulit mangga. Boleh di next? Untuk langkah keempat, kita aduk rata, lalu kita siapkan minyak untuk menggoreng. Setelah panas, kecilkan api. Dalam artian api sedang, lalu goreng sampai kuning kecoklatan atau sampai garing. Dan tips yang kami berikan di sini adalah, jika ingin sedikit minyak kulit, bisa di oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Boleh di next? Untuk tahapan selanjutnya adalah tahap pembaluran, di mana di sini kita akan mencampurkan semua bahan baluran, aduk rata, lalu gulingkan keripik kulit mangga di bahan baluran sampai terbalut rata. Boleh di next? Dan yang terakhir, siap dilakukan proses packaging. Seperti yang dikatakan rekan saya sebelum-sebelumnya, di mana proses ini sangat mudah, bahan dan alat mudah dijangkau. Di sini dapat dibuktikannya, Bu Diana, di mana proses pembuatan keripik kulit mangga kami cukup mudah untuk dibuat. Boleh di next? Selanjutnya ada proses pemasaran. Mohon maaf. Selanjutnya ada proses pemasaran, di mana di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dulu. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah kelompok. Dalam penjualan produk keripik kulit mangga ini akan memanfaatkan media sosial pastinya. Dalam pemasaran dikarenakan dapat menentukan target pasar, lalu mudah dan biayanya minim dan bahkan bisa gratis juga ya teman-teman. Lalu untuk target pasar untuk produk keripik kulit mangga ini adalah pelajar atau mahasiswa. Pada rentang usia tersebut adalah rentang usia yang sering menggunakan sosial media dan pastinya lebih bijak
dalam menggunakan sosial media dalam rentang usia pelajar atau mahasiswa ini. Faktor tersebut menjadi faktor pendukung untuk memasarkan produk dengan menggunakan media sosial. Dan di sini kami mengambil beberapa referensi data yang kami ambil salah satunya menurut data yang diungkapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, pada tahun 2018, segmen umur pengguna internet di Indonesia yang terbanyak dari umur 15-24 tahun atau usia muda ya. Dan disebutkan juga bahwa menurut statistik jumlah pengguna internet akan meningkat setiap tahunnya. Boleh di next? Kemudian yang berikutnya di bab 4, di sini akan dijelaskan mengenai biaya dan jadwal pelaksanaan. Boleh di next? Terkait biaya sendiri, di sini kami memiliki ringkasan anggaran biaya kegiatan pembuatan keripik kulit mangga. Untuk pengeluaran yang pertama, di sini kami gunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan untuk pembuatan keripik ini sendiri dengan biaya Rp1.485.000. Kemudian untuk bahan habis pakai yang kami gunakan, di sini biayanya Rp1.961.000 untuk 220 bungkus keripik. Kemudian untuk pengeluaran yang ketiga, di sini kami menganggarkan untuk perjalanan atau biaya operasional selama 5 hari penjualan. Di sini kami anggarkan Rp300.000. Kemudian untuk biaya lain-lain, di sini kami anggarkan untuk cetak pamflet itu sebesar Rp200.000, sehingga total biaya yang kami anggarkan untuk proyek pembuatan keripik kulit mangga adalah Rp3.946.000. Boleh di next lagi. Kemudian berikutnya untuk jadwal kegiatan program, di mana kami di sini berempat dengan alokasi waktu per minggu dari tiap-tiap anggota 2-3 hari. Di sini untuk tahap pertama, di mana tahap pertama adalah persiapan, kelompok kami menganggarkan di bulan pertama kami melakukan survei lapangan, pembuatan proposal, revisi proposal, dan pengajuan proposal. Kemudian untuk pembuatan perizinan, kami rencanakan itu dilaksanakan pada bulan pertama dan kedua. Kemudian untuk tahap kedua, pelaksanaan, untuk kegiatan pertama yaitu penyuluhan, kami mengagendakan itu untuk dilaksanakan pada bulan kedua. Kemudian kegiatan kedua yaitu praktik, kami agendakan untuk dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi, kami rencanakan untuk dilaksanakan pada bulan ketiga. Kemudian untuk tahap ketiga kegiatan program ini yaitu evaluasi dan laporan. Pertama ada pemantauan dan evaluasi, kami rencanakan untuk dilaksanakan pada bulan 3 dan 4. Kemudian pembuatan laporan pada bulan 4 dan 5. Dan yang terakhir, penyerahan laporan pada bulan kelima. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek pembuatan keripik dari kulit mangga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.